Kita ingin menyindir teman kita yang mohon maaf mungkin kurang bisa menjaga bau badannya. Kita justru akan menyebutnya wangi. Wah, kamu wangi sekali. Sudah berapa hari tidak mandi? Di sini disebut wangi. Padahal, kalau tidak mandi beberapa hari, kan otomatis bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Laila Sari. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai mengungkapkan kritik lewat senyuman. Jadi, tujuan materi kali ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kritik, namun dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang menyenangkan. Karena kita tahu sendiri bahwa kritikan itu sebenarnya bernada negatif ya. Atau ketika kita menerima kritikan itu pasti akan menimbulkan ketidakenakan atau sakit hati. Karena pada dasarnya, kritikan yang disampaikan itu berarti mengungkapkan kekurangan dari seseorang. Kita tahu bahwa kita manusia biasa memiliki banyak kekurangan. Misalnya, saya tidak begitu pandai, tetapi ketika orang lain menyampaikan, "Kamu kok bodoh ya?" Itu terdengar tidak menyenangkan. Jadi, di dalam materi ini, yuk kita sama-sama bisa mengungkapkan kritikan, tetapi dengan bahasa yang baik, dengan cara yang menyenangkan, dengan menggunakan teks anekdot. Teks anekdot itu apa sih? Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan, karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan, layanan publik, atau suatu fenomena. Anekdot biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Meskipun demikian, anekdot dapat merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Partisipan atau pelaku di dalamnya pun tidak harus orang penting. Anekdot diciptakan untuk tujuan mengkritik atau menyindir sesuatu yang diperoleh dari realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disampaikan melalui lelucon sehingga tidak terkesan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Anekdot juga biasanya ditujuan untuk menyampaikan nasihat. Nasihat dalam bentuk anekdot dikemas dalam bentuk humor melalui pesan tersirat. Pesan tersirat maksudnya isi teks anekdot yang tersembunyi atau tidak dijelaskan secara langsung dalam teks. Isi tersebut berhubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada umumnya. Ciri-ciri teks anekdot: bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan cerita lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan di dalam teks. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, bersifat menyindir atau mengkritik. Yang kelima, bisa jadi mengangkat cerita mengenai orang penting. Yang keenam, kisah cerita yang dibuat hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir, terkadang menceritakan tentang karakter dengan manusia yang terhubung secara umum dan realistis. Artian lawakan tunggal, stand up comedy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lawakan berarti pembuatan melawak, yang dilawakkan hasil melawak lelucon. Lawakan tunggal merupakan salah satu jenis lawakan yang disampaikan hanya seorang diri oleh pelawak di atas panggung. Orang yang melakukan lawakan tunggal dinamakan stand up comedian, stand up komik, atau komika. Para komika membawakan materi dengan gaya monolog. Pelawak dapat menyampaikan lawakannya secara langsung di hadapan penonton, atau bisa juga direkam dan dibagikan melalui internet. Melalui lawakan tunggal, seorang komika berusaha mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik berupa kritik sosial yang didasarkan penelitian maupun kegelisahan diri. Oleh karena itu, lawakan tunggal disebut juga sebagai komedi cerdas yang menyampaikan pesan bagi para pendengarnya. Prinsip-prinsip dalam lawakan tunggal: jangan mencoba menjadi lucu. Biarlah penonton menertawakan materi yang dibawakan, bukan menertawakan pelawak. Jadi, pelawak tunggal tidak boleh melucu-lucukan dirinya, misalnya memakai pakaian yang aneh, berlagak latah, gagap, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan menceritakan lawakan basi. Pelawak tunggal tidak boleh membawakan materi lawakan yang sudah umum atau sudah pernah didengar oleh orang banyak. Jadi, pelawak tunggal harus membawakan materi orisinal atau belum dibawakan oleh orang lain. Yang ketiga, jangan bercerita bertele-tele. Pelawak tunggal tidak boleh membawakan lawakan yang terlalu panjang seperti cerita. Jadi, pelawak tunggal harus membawakan lawakan yang singkat saja. 4. Serius. Pelawak tunggal yang tampil harus terlihat serius.
tidak melakukan ekspresi atau mimik kaku dan canggung yang tidak menarik penonton. Yang terakhir, santai. Seorang pelawak tunggal harus santai, sehingga ia akan membawakan materinya dengan lebih mudah. Yang ketiga, struktur teks anekdot. Teks anekdot berbentuk lawak tunggal, dibentuk oleh orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Orientasi. Orientasi merupakan bagian teks anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Dengan kata lain, di bagian ini, cerita mengarah pada krisis atau peristiwa utama yang terjadi terhadap tokoh-tokoh di dalam cerita. Komplikasi. Komplikasi merupakan bagian teks anekdot yang mengungkapkan pokok masalah atau inti masalah dalam cerita singkat tersebut. Bagian ini berisi masalah yang dihadapi tokoh. Selain itu, penulis juga menyampaikan puncak cerita yang mengandung tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Tanggapan atau respon atas krisis dinyatakan sebelumnya disebut reaksi. Reaksi dapat berupa sikap, mencela, atau mentertawakan. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian penutup teks anekdot yang dapat berbentuk komentar, persetujuan, ataupun penjelasan dari cerita tersebut. Bagian ini berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun, bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Teks anekdot merupakan teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, teks anekdot tidak terlepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat dalam teks anekdot. Untuk menentukan informasi yang disampaikan berupa fakta, opini, atau asumsi, maka kita harus memiliki sumber informasi yang memadai. Selain itu, kita dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab saat menyampaikan kritik dengan cara membandingkan beberapa informasi yang didapatkan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menganalisis fakta dan opini yang terdapat dalam teks anekdot atau teks lain yang mengandung kritik sosial dengan sumber lain yang mendukungnya. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang mendukungnya. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Adapun opini merupakan pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap sesuatu dan bersifat subjektif. Sebuah informasi berupa fakta dan opini yang terdapat dalam teks anekdot dapat ditentukan dengan cara mencari sumber referensi data yang valid terkait dengan informasi tersebut. Salah satu jenis sumber bacaan yang dapat digunakan dalam menyampaikan kritik sosial adalah berita. Berita merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pandangan, gagasan, atau opini yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Teks eksposisi berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi. Teks eksposisi dapat berisi satu topik permasalahan tertentu. Topik yang berisi permasalahan tersebut lalu dikaji berdasarkan sudut pandang penulis. Di sini, tugas penulis adalah berusaha membuktikan evaluasi atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Ciri-ciri teks eksposisi: yang pertama, berisi pendapat atau opini mengenai suatu hal. Yang kedua, memiliki argumen logis untuk memperkuat pendapatnya. Yang ketiga, memiliki fakta berupa data hasil penelitian dari suatu lembaga terkualifikasi untuk memperkuat argumen. Yang terakhir, berisi rekomendasi dari pendapat yang diutarakan. Menggunakan kaidah kebahasaan untuk menyampaikan kritik. Dalam penyampaiannya, teks anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas. Berikut ini unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung.
Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-ciri kalimat langsung, yang pertama menggunakan tanda petik, yang kedua intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru diragukan untuk intonasi perintah. Yang terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung, yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Urutan kronologi. Konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Konjungsi kronologis berfungsi untuk menyatukan sebuah kata agar tercipta kalimat yang jelas dan utuh. Selain itu, konjungsi tersebut juga bertujuan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kata hubung kronologis umumnya mengandung kata yang menjelaskan urutan peristiwa, mulai dari keterangan waktu, tempat, sebab hingga akibat. Konjungsi tersebut juga dapat disisipkan dengan tanda baca koma bila diperlukan. Konjungsi terkronologis misalnya, sejak itu, lalu, sebelum, setelah, pada akhirnya, mula-mula, kemudian, sementara itu, dan lain sebagainya. Penunjuk waktu lampau. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang sering digunakan adalah menggunakan penunjuk waktu lampau. Umumnya, cerita-cerita yang tertuang dalam sebuah teks anekdot dimulai dengan kata sejak, dulu, kemarin, konon, suatu hari, dan sebagainya. Hal ini karena teks anekdot biasanya menceritakan pengalaman tokoh yang pernah terjadi di masa lalu. Pernyataan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Jawabannya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri atau memang tidak perlu dijawab. Sebenarnya, pertanyaan retoris bukan sedang bertanya, melainkan mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan untuk menyindir, memberi penasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Ciri-ciri kalimat retoris, yang pertama, kalimatnya tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, kalimatnya berbentuk pernyataan dan penegasan. Yang ketiga, terkadang kalimatnya menggunakan kata tanya. Yang keempat, orang yang sedang ditanya dan bertanya, keduanya mengetahui jawabannya. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna terhadap pembaca. Majas sindiran terdiri atas 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan atau suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung. Sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras. Majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang seseorang atau sesuatu secara langsung, bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Dari ketiga majas sindiran tersebut, majas ironi dan sinisme lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan dalam teks anekdot bersifat umum. Kata kerja material. Kata kerja material yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Kata kerja material sangat membantu dalam menjelaskan langkah-langkah atau perbuatan yang nyata, seperti peristiwa. Kata kerja material berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Menyajikan komik potongan, strip komik.
Selain disampaikan dalam bentuk rangkaian cerita lucu, anekdot juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafis. Salah satu wujud grafis atau gambar dari teks anekdot bisa dimunculkan dalam bentuk komik potongan, komik strip. Komik ini biasanya terdiri atas 4 panel, bukan dalam bentuk buku. Komik potongan biasanya ditampilkan harian atau mingguan di sebuah surat kabar, majalah, maupun tabloid atau buletin. Isi ceritanya dapat menceritakan tentang humor ataupun hal serius yang episodenya dibuat bersambung. Berikut langkah-langkah membuat komik potongan. Yang pertama, menentukan cerita yang akan dituangkan dalam bentuk komik. Yang kedua, mengubah cerita yang dimiliki ke dalam naskah komik karena panel yang akan digunakan terbatas, maka harus memilih adegan-adegan inti dalam cerita. Yang ketiga, membuat sketsa gambar. Komik dapat dibuat dengan cara menggambar sendiri atau dapat menggunakan foto-foto yang gerakannya disesuaikan dengan rencana naskah yang dibuat. Yang terakhir, menebalkan dan mewarnai sketsa hingga menjadi komik yang utuh. Menampilkan lawakan tunggal secara santun. Berbeda dengan lawakan pada umumnya, lawakan tunggal bergantung pada konten atau isi lawakan, bukan pada tingkah laku komika. Lawakan yang dibawakan oleh komika biasanya dibuat sendiri. Kemampuan menulis materi lawakan tunggal adalah hal paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang komika. Materi inilah yang nantinya akan menjadi bahan utama seorang komika di atas panggung. Seorang pelawak tunggal harus menulis materi karena lawakan tunggal bukanlah menceritakan cerita lucu, melainkan membawakan sebuah opini yang berasal dari sebuah hal yang dilihat dari sudut pandang komedi. Materi lawakan tunggal harus berformat setup, bagian tak lucu, punch, bagian lucu, atau boleh menggunakan format lain seperti roll of through, lucu pada contoh ketiga. Setup. Setup adalah bagian yang tidak lucu dari sebuah lawakan yang berfungsi untuk memancing penonton agar mereka penasaran. Saat mendengarkan setup, penonton memikirkan kisah pertama, yaitu bayangan atau pikiran penonton mengenai setup. Dalam teks anekdot, setup berfungsi sama dengan krisis. Contoh setup, saya ini suka sekali beli sepatu. Punch. Punch adalah bagian yang lucu atau mengandung unsur humor dan seharusnya mengundang tawa penonton. Punch berfungsi untuk menyodorkan kejutan pada penonton. Saat mendengarkan punch suatu beat, penonton memikirkan kisah kedua, yaitu bayangan atau pikiran penonton mengenai punch. Punch disebut juga sebagai pembelok pikiran penonton, karena berisi sesuatu yang di luar kewajaran atas setup yang diberikan. Dalam teks anekdot, punch berfungsi sama dengan reaksi. Contoh punch, karena di mana-mana beli sepatu, beli satu gratis satu, beli yang kiri dapat juga yang kanan. Beat. Beat merupakan sepasang kesatuan setup atau punch yang membahas suatu tema. Sebuah naskah terdiri atas beberapa beat yang saling berikatan. Beat merupakan bagian kecil dari naskah lawakan tunggal. Contoh beat, saya ini suka sekali beli sepatu karena di mana-mana beli sepatu, beli satu gratis satu, beli yang kiri dapat juga yang kanan. Rule of Three. Rule of Three merupakan sebuah cara untuk mengundang tawa penonton. Rule of Three digunakan melalui penyimpanan 3 hal atau contoh sesuatu. Tetapi, contoh yang ketiga berupa hal yang lucu atau punch. Contoh ketiga yang berisi hal yang tidak terduga, tetapi tetap masih berkaitan dengan contoh sebelumnya. Contohnya, kamu dan dia deket banget, kayak amplop dan perangko. Punch-nya, kayak betis dan varises. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menyampilkan lawakan tunggal adalah kesantunan dalam berbahasa. Meskipun anekdot atau lawakan tunggal mengandung unsur kritik yang disampaikan harus santun tanpa menggunakan kata-kata kasar. Penggunaan kata maaf atau permisi tidak dilarang dalam menyampaikan lawakan tunggal. Terlebih saat akan mengkritik orang yang ada di depan kita. Selain itu, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang valid agar kritik dapat lebih diterima oleh pihak yang dikritik atau audiens.
Kesantunan dalam berpakaian dan bersikap pun harus diperhatikan saat Anda ingin menampilkan lawakan tunggal. Gunakanlah pakaian yang sopan, tetapi tetap nyaman. Gunakanlah gestur atau gerak tubuh yang tidak membuat orang lain memikirkan sesuatu yang kurang baik. Sekian dari saya mengenai teks anekdot, semoga membantu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.